Ya, bapak-bapak mungkin yang kalangan tiang ini ya, saya mungkin bisa pindah ke depan sini nggak apa-apa. Mau sandara di ini juga boleh. Kita fleksibel dekat apa ya? Dekat jam itu menurut saya juga sangat bagus ya. Masih bisa sandara di sana. Ya, mau ke depan sini pun oke, nggak masalah. Ya, kalau di sini jangan ya. Nanti juga saya Spiderman ya. Ini materi yang kita akan bahas malam hari ini ya, 7 keajaiban rezeki. Bismillah, insya Allah kita akan memetik sesuatu yang berbeda pada malam hari ini. Kita lihat. Next. Jadi bagi teman-teman yang kemarin Kamis, Jumat sudah hadir, mungkin udah lihat materi ini. Ini janji saya. Jadi sekitar 10%, 15% itu akan ulang. Boleh ya? Jadi 10-15% akan ulang karena ada teman-teman yang baru. Nah, tapi ada juga materi yang benar-benar baru sekitar 80%. Ya, ini kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi kita ini ya, yang pertama itu ya, keajaiban pertama tentang golongan kanan ya. Saya sebenarnya tentang otak kanan, saya menyebutnya dengan golongan kanan. Jadi kita ini dari dulu terasahnya ya, yang terasahnya cuma otak kiri, kanannya kurang. Ya, hafal-hafalan, hitung-hitungan, sesuatu yang pasti gitu ya. Makanya kita fokus pada gaji kita. Kita fokus pada sesuatu yang sangat-sangat terukur. Wah, rezeki dari Allah itu tak terukur sebenarnya dan tidak pasti semuanya. Ya, dan tidak pasti itu rahmat. Benar enggak? Kalau misalnya, ya coba kita naik pesawat nih, ya balik ke Indonesia atau pergi ke state yang lain. Pesawat itu tenang aja. Orang di dalam gimana? Tenang juga. Tapi coba bergoncang. Berdoa nggak kira-kira? Berdoa. Yang ateis aja juga berdoa kok. Ya, langsung salawat semua, zikir semua gitu ya. Tapi begitu tenang, akhirnya ada yang tidur, ada yang baca majalah, ngobrol nggak jelas semuanya. Begitu tidak pasti, akhirnya apa? Optimal ibadahnya, optimal ikhtiarnya. Kenapa kita kerja capek-capek? Karena kita nggak tahu berapa rezeki kita ntar. Coba ketahuan, 15 juta, ya udah ngapain kita sungguh-sungguh? Atau cuma 5 juta, ya udah ngapain kita sungguh-sungguh? Emang segitu kok. Atau misalnya mati udah dipatok semua, umur 50 tahun mati misalnya. Ngapain ibadah ini sekarang? Mending di usia 48 tahun baru tobat, ya kan? Nah, sekarang suka-suka aja. Jadi umur, rezeki, jodoh itu tidak pasti. Nah, tidak pasti itu rahmat. Otak kanan itu terbiasa dengan ketidakpastian karena dia fleksibel. Ya. Otaknya ya pelan-pelan aja kita sadar ya. Sementara otak kiri mau yang pasti-pasti aja, ya. Otak kiri mau yang pasti-pasti saja. Nah, kalau kanan ini dia terbiasa dengan ketidakpastian, ya, fleksibel. Terus apa lagi? Imajinatif, impiannya besar. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang Maha Besar, ya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Kaya. Kita mungkin sanggup ya hidup pas-pasan, tapi namanya keluarga besar, umat menuntut kita untuk kaya. Kita perlu masjid di sini, kita perlu Islam Center di sini, ada TK Islam, ada SD Islam gitu, ya, yang khas Indonesia. Kita nggak punya itu semua karena kita nggak punya uangnya. Kalau kita punya enak, gampang bikinnya gitu, ya. Nah makanya Islam itu harus berusaha untuk kuat dan kaya, ya. Nabi kaya, istri Nabi kaya, sahabat Nabi kaya, dari NU kaya, dari Muhammadiyah kaya, pimpinan Wali Songo juga kaya, Serikat Dagang Islam juga kaya. Dari A sampai Z Islam mencontohkan kekayaan, ya. Dan kalau Nabi dan sahabat masuk ke sebuah kota, yang pertama dibangun adalah masjid dan Baitul Mal, kedua adalah pasar, cermin dari dunia dan akhirat. Dua-duanya dipegang sama Nabi. Ya, bukan salah satunya saja, bukan menyendiri di gunung di mana, enggak. Menyelamatkan dirinya, keluarganya aja, enggak. Ya, tapi bagaimana bermanfaat optimal ya untuk umat ya, kekayaan itu. Umroh, haji, akikah, kurban, zakat, menegakkan ekonomi syariah itu tidak bisa dilakukan kalau kita miskin. Orang miskin bisa umroh enggak? Bisa, tapi tidak bisa mengumrohkan orang lain. Itu bedanya. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolah. Orang miskin bisa nggak memakmurkan masjid? Bisa, tapi tidak bisa bangun masjidnya. Kalau kaya, dia bisa lakukan dua-duanya. Makanya kalau kita belum kaya, it's okay, nggak masalah. Niatkan, ikhtiarkan. Kita belum kaya nih sekarang, tapi kita berniat, Pak, saya pengen banget kaya. Kenapa? Saya bangun masjidnya di sini. Minimal saya mau bangun sholat di sini. Ya, saya mau bangun juga panti asuhan. Akhirnya apa? Ternyata sampai mati kita nggak kaya-kaya. Jangan salah, karena kita sudah niat itu jadi amal. Seolah-olah kita sudah bangun tuh panti asuhan, seolah-olah kita sudah bangun tuh musola. Karena kita sudah niatkan. Allah mencatat niat dan prosesnya kita. Hasil itu haknya Allah dulu. Ya. Nah, jadi niatkan dulu. Makanya Nabi bilang ya, yang paling ekstrim kefakiran dekat dengan kekufuran.